Halo, kembali lagi bersama saya Tendi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal tes seperti itu ya. Bisa saja ujian seperti itu menggunakan Google Form. Oke, langsung saja simak video berikut ini ya. Pertama-tama kita login dengan menggunakan Chrome, kemudian kita buka google.co.id ini, kemudian kita sign in account Google kita ya di sini. Ini menggunakan account saya seperti ini. Kemudian kita lihat, perhatikan di sini ada kotak kecil ini ya, kotak kecil ini. Ya, terus kalau kita dekati Google Apps application di sini ya, kita klik saja seperti itu. Kemudian kita pilih yang Google Drive di sini. Nah, kita klik seperti itu. Ya, muncul. Nah, kemudian kita pilih yang new di sini, tanda plus ini ya, kiri atas ini. Coba diperhatikan di sini, new drive, new, kita klik. Kemudian kita bisa lihat seperti ini ya, file upload, folder upload, dan seterusnya sampai pilihan yang terakhir yang di sini tulisannya more. Dari more kita geser kanan, kita pilih yang Google Form seperti ini. Nah, kita sudah masuk di Google Form ya. Dari sini kita bisa mulai untuk membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi sebelumnya kita kasih judul dulu di sini. Misalnya saja saya menggunakan ya, misalnya latihan gitu ya, latihan coba ya, misalnya gitu. Ya, form description-nya ini bisa diisi, bisa dikosongkan, silahkan saja. Ini opsional ya. Kemudian berikutnya yang tidak kalah penting adalah setting kita, karena ini kita membuat Google Form-nya itu berupa ulangan atau berupa penilaian atau berupa tes atau ujian. Di setting ini ya, lihat di sini setting ya, setting kita klik yang gambarnya seperti apa ini ya, seperti gear ya, setting. Nah, setting generalnya kita cek di sini, bisa saja kita set sesuai dengan kebutuhan kita ya, seperti itu. Ini saya kosongi saja, misal limited one response. Nah, saya kasih gini. Terus jangan lupa yang tidak kalah pentingnya adalah, karena tadi kita membuat Google Form ini dengan menggunakan untuk tujuannya tes, kita klik yang quiz. Nah, di sini masih off ini, kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian quiz optionnya kita cermati ya. Oke, di sini release grade, maksudnya di sini immediately after its submission, itu artinya apakah setelah tes itu berlangsung selesai langsung itu peserta dapat lihat nilai atau tidak. Nah, itu tergantung pada bentuk model dari soal atau tes yang kita buat. Kalau misalnya tes kita buatnya itu seperti halnya misalnya model multiple choice atau pilihan ganda, nah ini kita klik aja immediately after its submission. Tetapi apabila soal kita itu berupa membutuhkan jawaban misalnya bentuknya uraian atau IC, nah tentunya kita tidak bisa serta-merta peserta itu tahu ya skornya gitu. Kenapa? Karena bisa saja kalau IC itu kan ada scoringnya ya di situ. Nah, itu kita tidak milih immediately, tetapi kita klik yang later after manual review di sini. Itu kalau modelnya uraian atau IC. Tapi karena saya ini mau membuat contoh yang multiple choice, saya immediately after its submission. Terus kemudian responden gimana? Apakah responden itu bisa mengetahui jawabannya benar atau salah itu ya? Itu kita centang di sini. Kalau mungkin peserta pengen tahu hasil value-nya, poinnya, itu kita centang di sini. Tetapi kalau kita misalnya
Oh, correct answernya kita close aja, mungkin karena biar apa, kalau respondennya kan kadang kalau membuka itu tidak bersamaan ya, biar bisa tahu saling melihat, begitu ya kita matikan saja seperti itu ya. Ini saya nyalakan saja seperti itu. Jangan lupa setelah dari sini langsung kita ke save, nah, seperti itu. Nah, oke, seperti ini. Biasanya yang bagian yang pertama itu adalah kita ngasih nama ya, biasanya nama ini kita kasih aja nih pilihannya, ya short answer aja di sini, short answer. Terus kita kasih nama siswa ya, maaf, nama siswa seperti ini, seperti itu. Terus harus diisi enggak? Oh, nama harus diisi nih ya, kita record di sini, kita aktifkan ya. Terus kita mau menambah lagi misalnya, nah, seperti ini. Mau kelas berapa itu ya? Kelas ya, kita cari yuk kelas, kita isi saja di sini. Ya, di sini bisa saja multiple choice, tidak apa-apa ya, seperti itu. Nah, kita atau cari yang lain. Oh, ada enggak model yang lain? Ada yang namanya drop down, di sini sama ya, drop down. Sini misalnya kelas 10, nah, seperti itu. Kelas misalnya ini kalau kelas itu 10, misalnya IPA 1, nah seperti itu. 10 IPA 2, nah seperti ini, saya ambil 2 kelas saja. Harus diisi enggak? Misalnya oh no, ya harus diisi. Kita recruitnya di sini. Nih kita aktifkan ini, kita hijau supaya hijau. Nah, seperti ini. Oke. Bagian pertama sudah selesai, yaitu tentang identitas peserta. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua ya. Kita bagian kedua itu pilih yang add section di sini. Jadi ini tadi section pertama, ini section berikutnya. Nah, seperti ini. Kelihatan di sini judul ya, section 1 yang isinya judul, nama siswa dan kelas. Kemudian section 2 ini misalnya perintahnya, misalnya pilihlah jawaban yang benar. Nah, seperti ini. Oke, nah ini langsung kita plus saja di sini. Nah, baru di sini pertanyaannya. Nah, saya akan memberikan contoh kalau misalnya pertanyaannya kata-kata gimana ya. Misalnya kalau misalnya siapakah presiden Indonesia yang ke-7, nah, misalnya itu. Saya buat option di sini ya, misalnya ada, saya kasih misalnya seperti ini, terus seperti ini, Joko Widodo, nah, seperti ini. Atau kemudian ada misalnya Soeharto, nah, ini. Atau misalnya Megawati, nah, seperti ini ya. Multiple choice. Nah, kalau multiple choice ada kuncinya, kita langsung ambil di sini answer key-nya. Nah, kita aktifkan. Terus satu soal mau kita kasih skor berapa? Misalnya saya kasih skor 5. Seperti itu. Contoh saja ini ya. Isinya Joko Widodo. Nah, seperti ini. Terus setelah ketemu ini, contoh isinya udah ketemu ya. Kuncinya kita done di sini. Dan ada di sini pojok kanan bawah ini ya. Kita done. Oke. Nah, kita mau pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya kita plus lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh misalnya soalnya bisa saja gambar ya. Seperti contohnya soal matematika saya sudah menyiapkan dulu. Seperti itu. Nah, saya ambil ya. Saya browse ke sini. Saya ada di, saya ambil contoh soal aja. Nah,
Misal seperti ini ya, dan saya banyak soal gambar di sini ya. Misalnya ini saya pilih yang gambar saja. Seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, nih limit ya, soal limit ini artikel. Oke, saya masukkan di sini. Kita tunggu berapa saat. Di sini sudah keluar ya. Kita masukkan saja optionnya. Kita lihat di sini yang kanan ini, add image. Nah, di situ terus lagi kita ingatin tadi yang 38 ya, gini karena coba ya di sini 38 misalnya seperti itu. Kita tunggu ya, dia akan tampil seperti itu. Kita tunggu lagi, kita masukkan lagi 38 ya. Ini karena saya ambil contoh yang misalnya gambar seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau gambar juga bisa ini ya, terutama ya, atau yang kita membutuhkan gambar-gambar gitu bisa di sini. Ya, seperti itu. Ya, saya tadi 4 ya pilihannya, saya buat sama saja. 1, 2, 3, dan 4 tadi kuncinya yang B ya. Oke, langsung saya buat answer key-nya. Nah, saya buat misalnya seperti ini. Oke, udah jadi. Jangan lupa kasih skor, saya kasih 5 gitu aja ya, karena saya membuat 2 soal aja. Nah, seperti itu, dan sudah selesai. Nah, di sini nanti kita akan kirim ya, latihan coba ini akan kirim. Biasanya kita kirimnya itu ke email peserta misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Atau kalau di sekolah ya email siswa seperti itu ya. Nah, untuk mengirimnya sama ya, sama. Kita tinggal ini ya, send aja di sini, di send ya. Saya ulang. Tadi kita pilih send gitu. Dan kita akan mengirim ke link siswa. Nanti bisa saja di-share ke WA seperti itu atau ya, kita lihat sini. Nah, ini kita sudah dapat linknya. Nanti akan kita share. Misalnya kita memanfaatkan Google Meet juga bisa. Ya, di sini kita copy ya, copy seperti biasa. Kita ke bit.ly-nya lagi, kita create lagi di sini ya. Kemudian Ctrl V, kita create aja. Oke, sudah jadi. Kita misalnya punya apa di sini? Misalnya tadi apa? Apa ini tadi? Tes ya, misalnya apa? Tes ya, tes gitu aja. Nah, ini bisa diganti misalnya aja nanti ulangan 1. Nah, gitu. Nah, seperti itu dan seterusnya ya. Nanti kemudian kita share aja ke link siswanya. Itu kalau kita menggunakan bit.ly. Nah, bagaimana dengan tampilan yang diperoleh oleh siswa ya? Ya, kita bisa lihatnya dari sini. Ini kita bisa cek ya. Di gambar seperti mata nih ya, preview. Nah, ini preview ini kita klik. Nah, kita klik ini. Nah, kelihatan ya di sini ya. Ini email address misalnya nanti tidak diperlukan ya kita matikan gitu. Nanti setelah siswa itu mengisi, nah selesai ini nanti misalnya saya isi aja ini email addressnya misalnya kosong gitu ya, atau misalnya kosong.go. Nah, seperti itu. Terus nanti misalnya your answer misalnya apa gitu ya. Nah, nama siswa gitu. Nah, kelas tadi kita memilih 2 kelas seperti itu. Nah, kemudian baru anak-anak ke tesnya seperti tadi. Itu pasti akan jalan. Oke. Nah, ini misalnya kalau kita mau edit dulu gimana? Ya, kita matikan saja. Misalnya gitu. Lalu addressnya ini tidak perlu kok. Ya, berarti kita matikan di sini ya. Kita hapus di sini, bisa dihapus.
ini collecting email address-nya kita matikan ya. Kita matikan, kita save. Nah, seperti ini. Mau lihat lagi gimana? Kita lihat yang preview seperti ini. Lihat ini. Nama siswa sudah ada, dan kemudian apa tadi? Emailnya juga sudah tidak ada ya. Misalnya namanya Heri gitu ya. Tuh, nama Heri saya seperti itu ya. Seperti itu. Kalau mau diedit lagi ya bisa. Kita matikan lagi, leave dulu. Nah, seperti itu. Nama siswa kita cek di sini ya. Short answer. Nah, di sini nama siswa. Oh, ini kok nempel. Nah, misalnya seperti itu, salah nih. Nah, ini kita geser di sini. Seperti itu. Ya. Oke, gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ini nanti kemudian mau dilihat respondennya ya bisa, nanti kita preview dulu ya. Kita ya seperti ini misalnya Fafa gitu namanya, kelasnya 10 IPA 1 itu, kita next itu ya. Nah, tadi ini pertanyaan kita udah munculnya tadi ya. Nah, ada 2 pertanyaan saya. Siapa presiden Indonesia yang ke-7? Nah, misalnya Joko Widodo. Terus kemudian limit ini, nah misalnya saya pilih yang ini gitu. Nah, ini submit aja. Nah, udah selesai. Kemudian ini yang tampil di peserta ya. Kemudian view score. Nah, di sini lihat di sini. Nah, ini namanya Fafa, jawabannya. Nah, ini yang terlihat di anaknya ini. Nah, ini kelihatan ini salah ini ya. Limitnya nih, hasil ngitungnya salah itu. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita itu mau melihat respondennya ya. Tadi ini ada question, respondennya diklik aja. Nah, seperti itu. Respondennya sudah kelihatan di sini kan, hanya 1 anak tadi. Ya, di situ. Mau individual bisa. Nah, ini kesimpulan semuanya ya, rangkumannya. Nah, dari sini kita bisa membuat laporan, misalnya kita bawa ke spreadsheet-nya. Nah, seperti ini. Nah, create ya, seperti ini. Create a new spreadsheet atau selecting existing spreadsheet. Nah, seperti itu. Kita create aja di sini. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ini tadi. Ini yang Fafa ya, jawabannya tadi seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa untuk video berikutnya dan semoga bermanfaat.